Terjemah Suluk Linglung Sunan. Kalijaga berhasrat besar mencari ilmu yang menjadi pegangan para nabi dan wali, ibaratnya kumbang ingin menghisap madu, sari kembang. Mendapat gelar agung sebagai guru suci tanah Jawi. Raden Mas Sahid putra Kanjeng Adipati Tuban, sudah menjadi alim ulama yang cerdik dan pandai. Bahkan beliau sudah dapat merasakan mati di dalam hidup. Tingkatan pendakian tauhid yang sangat tinggi, dan patut diacungi jempol. Namun beliau belum puas dengan apa yang sudah didapat. Dia mempunyai himatullaliyah atau cita-cita yang tinggi, yaitu bertujuan ingin memperoleh petunjuk dari seseorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan, yang nantinya dapat mengantarkannya agar mendapat petunjuk yang dipegang para nabi wali atau imam hidayah. Tekadnya semakin membaja, menyebabkan beliau melakukan perjalanan hidup yang tidak mempedulikan dampak atau akibat apapun yang akan terjadi. Nafsunya menuntut ilmu semakin membara, tak peduli samudra api menghadang. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, tuntutlah ilmu biarpun harus menyeberang samudra api. Linglang linglung, Raden Mas Sahid hatinya bimbang dan pikirannya bingung. Siapa yang tidak bingung? Segala ilmu yang diketahui dan dipahami diamalkan dengan penuh pengabdian kepada Allah, namun beliau merasa selalu tergoda oleh nafsunya, dan merasa tidak mampu mengatasinya. Berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti, mampu mengatasi nafsunya, jangan sampai terlanjur-terlantur, hanya puas makan dan tidur. Namun tetap saja dirinya merasa hatinya kalah perang dengan nafsunya. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah tempat berserah diri. Linglang linglung, Raden Mas Sahid memohon kepada Allah Tuhan yang terpilih, semoga dibukakan oleh Tuhan pembuat nyawa, agar istiqomah hatinya, selaras dengan kehendak hatinya, jalan menuju sembah dan puji. Dan tiada putus-putusnya dia berdoa, biarpun terselip kekhawatiran dosa dan kehilafan yang pernah dilakukannya semasa muda, mungkin tak termaafkan oleh Gusti Allah. Sekian lama beliau berdoa, namun tak ada tanda-tanda terkabulnya doa. Akhirnya beliau mawas diri. Mengapa petunjuk yang ditunggu-tunggu belum juga datang? Apakah caranya beribadah dan bersyukur yang salah? Apakah yang dilakukan selama ini acak-acakan tanpa dasar ilmu yakin? Linglang linglung, akhirnya Raden Mas Sahid diam tak mau berdoa lagi. Beliau menyendiri dan menjauhi urusan duniawi, uzlah. Buak dari laku ini, dirasanya masih saja ada gejolak batin, saling bertengkar dua sura dalam batinnya sendiri, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Pertentangan suaranya tidak lantang sebagaimana layaknya orang bertengkar, tetapi pertengkaran hebat itu tidak kunjung berhenti. Bukankah bisikan baik dan buruk saling merebut kemenangan? Apa sih yang diperebutkan? Padahal tidak ada yang diperebutkan. Perang batin ini, kalau diibaratkan seperti perebutan kerajaan Ngastina oleh Kurawa dan Pandawa yang masih termasuk keluarga sendiri atau darah daging sendiri. Linglang linglung, Raden Mas Sahid menyadari laku uzlah yang dijalankannya tak menghasilkan petunjuk yang diharapkan. Akhirnya tanpa malu-malu, karena didesak oleh hasrat mengetahui petunjuk, beliau berusaha bertapa berlapar-lapar. Kalau ada teman datang, ikut makan dengan rakusnya. Kalau temannya pergi, tidak makan seumur hidupnya, sebab tidak ada yang dimakan. Linglang linglung, menuruti kesenangan memperindah diri, selalu meminta upah. Linglang linglung, Raden Mas Sahid meminta upah dari laku bertapa berlapar-lapar, ternyata tiada hasil. Beliau akhirnya menyadari kebodohannya dan tersenyum sendiri. Mengapa sampai teganya dia menagih tak henti-hentinya kepada Allah, padahal tanpa piutang? Gusti Allah yang ditagih wajar kalau diam saja, memang kenyataannya tidak berhutang. Biarpun yang menagih datang dan pergi, semua itu tidak ada bedanya, dan Allah yang Maha Karya berhak tidak melunasi karena tidak pernah berhutang kepada Raden Mas Sahid. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk berguru dengan Kanjeng Sunan Bonang, barangkali dengan itu, beliau dapat petunjuk iman hidayah. Mulailah Raden Mas Sahid berguru kepada seseorang yang tinggi ilmunya yang bersunyi diri di desa Bonang yang bergelar Kanjeng Sunan Bonang. Beliau mohon kepada Kanjeng Sunan Bonang untuk ditunjukkan hakikat kehidupan. Syekh Malaya di saat mulai berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang diperintah bertapa menunggu pohon gurda dan dilarang meninggalkan tempat.
Linglang linglung, Syekh Malaya dapat dikatakan orang hebat karena keinginannya yang kuat serta tekad batinnya tak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Maklumlah beliau berdarah luhur, putra Kanjeng Adipati Tuban Wilwatikta II bernama Raden Mas Sahid, waktu tua bergelar Sunan Kalijaga. Rupanya sudah terlebih dahulu mendapat anugerah kasih sayang Gusti Allah Pencipta nyawa yang sudah menjadi kemuliaan Tuhan yang terpilih, timbul dari kasih sayang Allah, Maha Batulah. Rindu kasih sayang, Syekh Malaya berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum dapat manfaat yang nyata, rasanya cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh memperbanyak bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang, diperintah menunggui pohon gurda yang berada di tengah hutan belantara dan tidak boleh meninggalkan tempat, sudah dilaksanakan selama setahun. Laku tapa yang kedua, disuruh ngaluat yaitu ditanam di tengah hutan. Setelah setahun kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian diperintahkan pindah, tafakur, berzikir di tepi sungai yang nantinya beralih menjadi nama sebutannya, Kalijaga sama dengan menjaga sungai, selama setahun, dan tidak boleh tidur ataupun makan, lalu ditinggal ke Mekah oleh Kanjeng Sunan Bonang. Nyatanya sudah genap setahun, Syekh Malaya ditengok, ditemui masih tafakur saja. Kanjeng Sunan Bonang bersabda, "Wahai siswaku, sudahilah tarak beratamu, kamu mulai sekarang sudah menjadi wali dan bergelar Sunan Kalijaga. Kamu diangkat sebagai wali 9 penutup, maksudnya melengkapi wali sanga atau wali 9 yang saat itu jumlah kurang 1 wali. Tugasmu ikut menyiarkan agama Islam dan perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Kau harus berpegang pada syariat Islam, serta segala ketentuan iman hidayah. Hidayah itu dari Gusti Allah yang Maha Agung, yang sangat besar kanugrahannya menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang, yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama, keutamaan. Keutamaan ibarat bayi, siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi, menguasai pula terhadap dirimu, tapi kamu tak punya hak menentukan, karena kau ini juga yang menentukan Gusti Allah yang Maha Agung, karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya." Syekh Malaya berkata lemah lembut kepada Kanjeng Sunan Bonang, "Sungguh hamba sangat berterima kasih, semua nasihat akan kami junjung tinggi, tapi hamba memohon pada guru, mohon agar sekalian dijelaskan, tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur atau ruh yang berderajat tinggi, yang sering disebut iman hidayah. Hamba harus mantap berserah diri kepada Gusti Allah, bagaimanakah cara melaksanakan dengan sebenar-benarnya? Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya sekedar ucapan semata hamba pun mampu mengucapkannya. Hamba takut kalau menemui kesalahan dalam berserah diri, karena menjadikan hamba ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan." Kanjeng Sunan Bonang menjawab lembut, "Syekh Malaya, benar ucapanmu, pada saat bertapa kau bertemu denganku, yang dimaksud berserah diri ialah selalu ingat perilaku atau pekerjaan, seperti ketika awal mula diciptakan, bukankah itu sama halnya seperti asap? Itu tadi seperti hidayah wening atau petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayah, apakah itu nampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah semua tidak dapat diduga sebelum mempunyai kepandaian untuk meraihnya. Kejelasan tentang hidayah, hanya keterangan yang saya percayai, karena keterangan itu berasal dari sabda Gusti Allah." Berkata Kanjeng Sunan Kalijaga, "Bapak guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan, apakah maksudnya ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama? Saya mohon petunjuk, tinggal itu yang saya tanyakan yang terakhir kali ini saja." Kanjeng Sunan Bonang bersabda lemah lembut, "Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri, belajarlah kamu tentang mati, selagi kau masih hidup. Caranya bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, dan jangan sampai ketahuan manusia." Sudah habis segala penjelasan yang disampaikan Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tempat dari hadapan Sunan Kalijaga, timur laut arah langkah yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, Syekh Malaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk ke hutan belantara.
Raden Mas Sahid menjalankan laku Kijang, berbaur dengan Kijang menjangan, segala gerak laku Kijang ditirunya, kecuali bila ingin tidur, ia mengikuti cara tidur berbalik, tidak seperti tidurnya Kijang. Kalau pergi mencari makan mengikuti seperti caranya anak Kijang. Bila ada manusia yang mengetahui, para Kijang berlari tunggal langgang, Sunan Kalijaga juga ikut berlari kencang jangan sampai ketahuan manusia. Larinya dengan merangkak, seperti larinya Kijang, pontang-panting jangan sampai ketinggalan, mengikuti sepak terjang Kijang. Nyata sudah cukup setahun, Syekh Malaya menjalani laku Kijang, bahkan melebihi yang telah ditetapkan. Ketika itu Kanjeng Sunan Bonang, bermaksud sholat ke Mekah, dalam sekejap mata sudah sampai, setelah sholat segera datang kembali. Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan untuk memberitahu Syekh Malaya bahwa laku Kijangnya telah selesai. Sesampai di dalam hutan ia melihat Kijang sama berlari, sedang anaknya sempoyongan mengikuti. Sunan Bonang ingat dalam hati, kalau wali Syekh Malaya berlaku seperti anak Kijang, segera ia mendekati gerombolan Kijang, barangkali di sana ditemukan Syekh Malaya. Syekh Malaya yang kebetulan sedang berlaku meniru Kijang tahu akan didekati gurunya. Beliau ingat pesan gurunya, bahwa dirinya tidak boleh diketahui manusia, gurunya juga manusia maka ia harus menghindari jangan sampai didekati manusia biarpun oleh gurunya, larinya tunggang langgang, tanpa memperhitungkan jurang tebing, ditubruk tidak tertangkap, dijaring dan diberi jerat, kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompati. Marahlah sang guru Kanjeng Sunan Bonang, bersumpah dalam hatinya, wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau Kijang, bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos, yang kasar akan lebih mudah ditangkap mustahil akan gagal. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah menjadi manusia, lebih pantas kalau jadi binatang saja. Kanjeng Sunan Bonang bergerak dengan penuh amarah. Beliau berusaha menciptakan nasi 3 kepal telah disiapkan, dan segera ia mundur siap melempar Kijang.